Ya, badai cedera terus menghantui fans Vietnam yakin Golden Star Warrior dilibas habis-habisan oleh timnas Indonesia nantinya. Ya, masuk skuad timnas Indonesia, Nathan Choaon debut melawan Vietnam. Nah, kelebihan mencolok Miliano Jonathan di naturalisasi timnas Indonesia. Mantan Persib Persebaya bisa terancam. Rumput SUGBK disorot media Vietnam. Terlihat sangat jelek sampai menguning. Wah. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Dan simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Oh ya, penggemar Vietnam memiliki perasaan pesimistis dan cemas menjelang duel panas kontra timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akhir-akhir ini masalah kebugaran pemain selalu menghantui kubu Vietnam. Jelang duel melawan timnas Indonesia, Golden Star Warriors mulai ditinggalkan beberapa pemain andalannya. Hal itu memang dikarenakan beberapa pemain andalan tengah mengalami cedera. Satu nama yakni Duan Van Hau sudah dipastikan absen membela tim asal negeri Naga Biru itu. Sementara beberapa lainnya seperti Dang Van Lam, Kue Ngoc Hai, Nguyen Tuan An, dan Do Hung Dung diragukan untuk tampil. Belum lagi masalah tersebut selesai, Vietnam harus menerima kabar buruk lainnya. Penyerang andalan Philippe Troussier yakni Pham Tuan Hai juga sedang mengalami cedera. Bomber berusia 25 tahun ini menderita cedera pergelangan kaki ketika membela timnya yakni Hanoi FC. Belasi dari VN Express, Tuan Hai juga akan absen selama sebulan ke depan. Itu artinya dia tidak akan membela Golden Star Warrior ketika bersua dengan skuad Garuda pada 21 dan 26 Maret mendatang. Hal ini pun membuat publik negeri Naga Biru sedikit panik. Pasalnya Tuan Hai merupakan bomber lokal yang paling subur saat ini. Sejauh ini ia sudah mengoleksi 7 gol dan tak ada bomber lokal lainnya yang mencatat angka di atas itu. Oleh karenanya para penggemar terlihat sangat cemas dan pesimistis. Menurut mereka, 2 kekalahan dari Indonesia adalah hasil yang realistis dalam pertandingan mendatang jika itu terjadi. Sebab memang harus diakui Golden Star tidak diperkuat oleh para pemain intinya. Ya, di lain sisi Philippe Troussier masih memiliki satu alternatif pengganti Tuan Hai. Ia bisa memanggil Nguyen Chong Pon yang kini berkarir di Jepang. Sementara itu, pemain diaspora Nathan Choaon berpeluang untuk memperkuat timnas Indonesia saat melawan Vietnam nanti. Laga antara Indonesia dan Vietnam tersaji pada grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, sudah memanggil 28 pemain untuk melawan Vietnam termasuk Nathan Choaon. Selain Nathan, Sinteyong juga memasukkan nama Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Proses naturalisasi Tom dan Ragnar baru disetujui DPR RI dan sementara itu Nathan tinggal menjalani sumpah kewarganegaraannya saja. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun juga menyebut bahwa Nathan berpeluang melakoni debut di timnas Indonesia melawan Vietnam nantinya. Dan jelang menggelar kualifikasi Pildun 2026, rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno disorot oleh media Vietnam disebut jelek dan terlihat menguning. Ya, SUGBK memang dijadwalkan untuk menggelar laga timnas Indonesia melawan Vietnam dan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret 2024 nanti. Sebelum itu, kondisi rumput lapangan stadion terbesar di Indonesia ini jadi sorotan publik Vietnam lewat pemberitaan salah satu media lokal. Dantri.com mengutip beberapa pemberitaan media tanah air yang menyebut kondisi rumput SUGBK saat ini sedang tidak dalam keadaan terbaik. Media Vietnam ini bahkan menilai jika saat ini SUGBK sedang dalam kondisi yang sangat buruk karena tidak hanya dipakai untuk ajang olahraga. Stadion terbesar di Indonesia itu disebut-sebut juga digunakan untuk menggelar beberapa acara di luar olahraga seperti musim, keagamaan, hingga politik. Perihal kondisi rumput SUGBK ini sebenarnya sudah sampai ke telinga Wakil Ketua 10 DPR RI sekaligus politisi Partai Demokrat Dede Yusuf. Menurut Dede Yusuf, PSSI masih memiliki waktu untuk perbaikan rumput jika kondisinya masih belum bagus dan harus mengikuti standar FIFA. Ya, kondisi rumput SUGBK yang tidak baik ini sebenarnya juga sudah terlihat saat menggelar laga persahabatan Timnas U20 Indonesia melawan Thailand. Ditambah pengguna untuk agenda politik beberapa kali semakin membuat stadion kebanggaan masyarakat tanah air semakin disorot. Tentu diharapkan kondisi rumput SUGBK berada dalam kondisi yang terbaik karena sangat berpengaruh terhadap performa Timnas Indonesia.
Kondisi rumput yang buruk tidak hanya merugikan tim lawan, tapi juga timnas Indonesia itu sendiri saat bermain. Sementara timnas Indonesia saat ini harus mengamankan 3 poin saat menghadapi Vietnam di 2 laga kualifikasi Pildun 2026. Tambahan poin sangat berpengaruh pada posisi skuad Garuda sekarang yang berada di dasar klasemen grup F. Jika skuad Garuda mampu memenangi 2 laga melawan Vietnam, maka tambahan 6 poin membuat tim besutan Sintayong mengoleksi 7 poin. Torehan poin itu tentu otomatis mengangkat posisi timnas Indonesia ke peringkat kedua klasemen sementara grup F, dan Irak saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Torehan poin mereka bakal bertambah jika mampu mengandaskan perlawanan Filipina. Dan yang terakhir, kelebihan mencolok dari Emiliano Jonathans yang bisa saja dinaturalisasi timnas Indonesia, maka ex Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bisa terancam posisinya. Nah, muncul satu lagi pemain opsi naturalisasi untuk pos gelandang serang timnas Indonesia asal Belanda. Sosok pemain tersebut tidak lain adalah winger kanan klub Eredivisie Belanda Vitesse Arnhem, Emiliano Jonathans. Namun belum diketahui dari mana darah Indonesia yang mengalir pada sosok Emiliano Jonathans tersebut. Di sisi lain ada 5 kelebihan mencolok yang bisa dinikmati timnas Indonesia kalau berhasil menaturalisasi Emiliano Jonathans, di mana posisinya yang identik dengan mantan Persib Bandung dan Persebaya yaitu Ricky Kambuaya serta Marcelino Ferdinand kan bakal menjadi ancaman nyata untuk posisi mereka di timnas Indonesia jika Emiliano benar dinaturalisasi. Lantas apa saja kelebihan yang mencolok yang dimiliki oleh Emiliano Jonathans? Yang pertama, pintar membuka ruang. Ya, berposisi asli sebagai winger namun kini banyak dimainkan di posisi gelandang serang membuat Emiliano Jonathans wajib pintar dalam mencari ruang kosong terutama di sektor tengah. Mobilitas pergerakan Emiliano juga kerap mengecoh barikade tengah lawan yang akhirnya membukakan jalan bagi rekan-rekannya untuk bisa lebih masuk ke area pertahanan. Kelihayannya dalam membuka ruang karena mobilitasnya yang tinggi juga mempermudah rekan-rekannya dalam melakukan umpan 1-2 dengannya. Yang kedua adalah akurasi umpan. Nah, kelebihan yang kedua, Emiliano Jonathans dikenal sebagai sosok gelandang yang mampu mengelaborasikan kemampuannya dalam mengatur ritme serangan dan mengalirkan bola. Akurasi umpan Emiliano kerap mampu membongkar pertahanan lawan yang baik dengan through pass, short pass, ataupun long ball. Lalu kecepatan. Ya, mobilitas pergerakannya di lini tengah tentu dibarengi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Emiliano Jonathans. Kecepatan Emiliano mampu menghidupkan aliran bola cepat 1-2 karena tingkat pergerakannya yang diketahui mobile. Emiliano kerap bergerak bukan hanya di area tengah saja, bahkan ia sering memancing lawan untuk mau bermain melebar dan memberikan akses jalan bagi rekannya untuk masuk lewat lini tengah. Selain itu, kecepatan yang dimiliki juga memudahkan tugasnya dalam membantu para penyerang di lini serang untuk mencari lubang menganga di pertahanan lawan, baik menggunakan akselerasinya di segala sisi serangan. Yang keempat adalah skill individu. Ya, bukan semata memiliki kecepatan dan akurasi umpan. Emiliano juga diketahui punya kualitas individu di atas rata-rata. Ketakasannya dalam olah bola membuat dia dapat mengatur ritme serangan. Emiliano juga tahu di mana saatnya ia harus passing cepat, mana harus delay aliran bola, dan di mana harus melakukan counter attack yang cepat. Dan skill olah bolanya juga kerap membuat para pemain belakang lawan kerap terkecoh. Yang kelima adalah naluri gol yang tinggi. Selanjutnya adalah catatan rasio gol tinggi dari seorang Emiliano Jonathans. Tercatat Julian Urip mampu melesatkan 10 gol dan juga 2 assist dari 55 pertandingan sejak 2019 lalu.